Kalau kalian belum sempat nonton episode sebelumnya, perjalanan kami dimulai dari Bandung Barat, menggunakan Karimun Kotak tahun 2000. Selama hampir seharian penuh, kami menyusuri jalanan menuju Geopark Ciletuh. Mulai dari jalanan kota, hamparan sawah di Cianjur, sampai tanjakan dan tikungan khas jalur selatan Sukabumi yang cukup menguras tenaga. Menjelang sore, akhirnya kami tiba di Bukit Soca, tempat pertama yang menyambut kami dengan pemandangan Geopark Ciletuh dari ketinggian. Dan hari ini, petualangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Pagi pertama kami di Geopark Ciletuh dimulai dengan udara yang masih sejuk. Setelah perjalanan panjang kemarin, akhirnya hari yang paling kami tunggu tiba juga. Hari ini kami akan menghabiskan waktu menjelajahi beberapa destinasi yang selama ini cuma bisa kami lihat lewat foto dan video di internet. Jujur, saya juga penasaran, apakah tempat-tempat ini memang seindah yang banyak orang ceritakan. Selamat pagi, udah selesai mandi. Kita sekarang mau sarapan dulu. Sarapan apa hari ini? Belum tahu. Kita ke gazebo. Di penginapan Bukit Soca ini kita udah dapat sarapan gratis ya teman-teman. Menunya sederhana tapi nikmat. Nasi kuning, telur, dan tempe mendoan. Kali ini sarapan kita masih ditemani anjing ramah yang kemarin. Sarapan ini jadi penting banget, karena pagi ini kita akan lanjut trekking ke Curug Cimarinjung. Butuh tenaga ekstra untuk perjalanan berikutnya. Rencana sekarang kita mau kemana? Curug apa namanya? Cimarinjung. Cimarinjung. Kita mau ke Curug Cimarinjung. Tadi kita udah sarapan, udah mandi juga, udah badan udah seger. Sekarang kita mau olahraga tipis-tipis. Jalan kaki ke Curug Cimarinjung. Jaraknya cukup dekat sih, paling sekitar sekilometer juga nggak nyampe kayaknya. Jadi kita nanti mau jalan kaki aja. Kita sekarang ke mobil dulu mau ganti sepatu. Oke, let's go. Ini mobil kita nih. Mantap. Oke. Ya teman-teman, kita lagi jalan kaki ke Curug Cimarinjung. Ini kita masih di samping jalan raya. Ini kita lihat view-nya ya di depan kita nih. Oh, laut. Jadi kita berjalan menyusuri pinggir pantai. Up. Wow. Jadi dari penginapan itu ke pantai udah dekat banget sih. Sekarang kita mau ke Curug. Jalan kaki aja, soalnya dekat, bawa mobil juga nanggung banget sih. Kita akan berjalan kurang lebih sekitar 15 menit. Oh ini banget nanjakannya. Oke. Kita udah mau masuk ke parkiran untuk ke Curug Cimarinjung. Oh. Ini masuknya ke sini. Ini nyebrang. Yuk. Oke nih kak. Ya. Oh, ini airnya ini banget ya. Bagus ya, airnya. Sungai kecil. Ini
juga ada warung-warung. Jadi kalian kalau mau jajan atau makan makanan ringan ada di sini. Kita udah sampai di gerbang masuknya. Di sini kita akan bayar tiket. Ya, tiketnya berapa sih? Nggak tahu. Kita lihat nanti lah ya. Ini matiin. Matiin. Uang berapa? Maksudnya donasi ya. Banyak halaman bilangnya. Oh. Ini ganteng. Oke. Jadi kita nggak bayar tiket sebetulnya, karena ini tuh kita hitungannya donasi. Jadi bebas seikhlasnya mau ngasih berapa aja. Ini airnya lagi bagus sih, kan biasanya coklat ya. Iya, karena kemarin malam hujan. Jadi airnya deras. Keren. Kalau nggak deras bisa coklat. Itu bisa ke bawah. Ini ke bawah tempat main-main air kali ya. Iya. Ini kita ke atas dulu aja. Sambil kita lihat kemegahan Curug Cimarinjung. Wow. Keren. Jadi ini ada bertumpuk-tumpuknya air terjunnya. Di atas itu ada, kemudian di bawah ada lagi. Keren. Terus di bawah ini kayaknya bisa berenang deh. Buat mandi-mandi cantik, enak ini, tenang airnya. Oke. Gimana? Capek nggak jalan dari penginapan ke sini? Enggak, soalnya nurun. Nurun. Yes, kalau pulangnya nggak tahu. Oke, kita jalan lagi yuk ke sana. Lihat. Berjalan di antara batu-batu. Ya. Ya. Ya, kan Pak. Kita melewati jembatan bambu. Wah, mantap. Airnya ini ya, agak kehijauan, bagus. Wow, green kayaknya. Keren. Keren banget. Oke, keren. Sekarang kita mau coba mendekat ke air terjunnya. Jalan batu-batu, hati-hati. Dan akhirnya kita tiba di Curug Cimarinjung. Air terjun ini menjulang tinggi dengan aliran yang deras, jatuh bebas di antara tebing-tebing besar yang kokoh. Skala dan bentuknya benar-benar terasa megah, membuat kita seolah kecil di hadapan kekuatan alam. Suara gemuruh airnya menggema, berpadu dengan suasana alam di sekitarnya yang masih sangat asri. Tebing batu yang menjulang, ditambah percikan air yang terbawa angin, menciptakan suasana yang benar-benar dramatis. Di titik ini, kita seperti diingatkan betapa luar biasanya kekuatan dan keindahan alam yang masih terjaga. Setelah puas menikmati keindahan Curug Cimarinjung, kami memutuskan untuk mampir ke warung yang berada di sekitar curug. Perut yang mulai lapar setelah berjalan kaki membuat pilihan sederhana seperti pisang goreng terasa begitu istimewa. Hangat, renyah, dan benar-benar nikmati suasana seperti ini.
Ya guys, kita udah selesai makan pisang. Sekarang kita mau balik lagi ke penginapan dan kita jalan kaki. Sekarang nanjak banget ini. Kita jalan kaki, olahraga tipis-tipis lah. Full tidak bos? Cuacanya sangat cerah. Alhamdulillah. Rencana kita sekarang mau ke penginapan lagi, kemudian kita sholat, terus kita prepare buat ke pantai. Katanya udah kelihatan sih dari sini. Kita pulang dulu. Dan jalan yang sangat menanjak ini. Ini pemandangan dari jalan. Wow. Sini nanjak banget ini. Ya, setelah perjalanan kurang lebih 15 menit dari Curug, kita udah mau sampai ke penginapan kita. Penginapan dan restoran Bukit Soca. Mantap. Oke, alhamdulillah. Sampai. Gak salah, nanti aja. Oke. Nice. Gimana jalan kakinya? Aman? Tetap. Oke, sekarang kita rencana mau ganti baju, terus sholat dulu, terus kita ke pantai. Oke. See you. Oke, sekarang mau kemana kita? Pantai. Kita sekarang mau ke pantai Palangpang, naik Karimun ini nih. Sekarang kita akan melewati jalan terjal lagi. Oke. Oh, anginnya gede banget. Up. Oke. Let's go. Perutnya biru banget. Perjalanan dari penginapan Bukit Soca menuju pantai Palangpang memang tidak terlalu jauh, tapi tetap terasa menyenangkan untuk dinikmati. Jalan yang dilalui menurun cukup curam, dengan pemandangan perbukitan dan pepohonan yang masih setia menemani di sepanjang perjalanan. Semakin mendekat ke tujuan, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih hangat, dan nuansa pesisir mulai terasa semakin kuat. Sepanjang perjalanan, pemandangan perbukitan dan pepohonan yang tadi mendominasi perlahan mulai berubah. Lanskapnya terbuka, berganti dengan hamparan padang rumput yang luas. Dihiasi deretan pohon kelapa di kanan kiri jalan. Suasana terasa lebih lapang dan khas pesisir, memberi nuansa baru yang segar di setiap kilometer perjalanan. Sesekali kita bisa melihat area terbuka yang mengarah ke laut, seolah memberi tanda bahwa pantai sudah tidak jauh lagi. Hingga akhirnya hamparan pantai Palangpang mulai terlihat di depan, luas, terbuka, dan langsung menyambut kedatangan kita sebagai salah satu spot utama di kawasan Geopark Ciletuh. Dan akhirnya momen yang ditunggu pun tiba. Karimun kotak ini berhasil menginjakan rodanya di pantai Palangpang. Tepat di depan tugu bertuliskan Geopark Ciletuh. Perjalanan panjang ini terasa benar-benar lengkap. Dari awal berangkat, melewati berbagai kondisi jalan, hingga sampai di titik ini, semuanya terbayarkan. Mobil kecil ini bukan hanya sekedar kendaraan, tapi juga saksi perjalanan yang penuh cerita, hingga akhirnya sampai di pesisir pantai ini. Oke, makanannya udah datang, kita pesen
cumi saus tiram, ikan kakap bakar, ini ada sambalnya, tahu tempe, dan juga nasi. Nice. Sama kelapanya 2. Sama bonus es teh panas. Oke, selamat makan. Nyam 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 nyam. Sebelum melanjutkan eksplorasi pantai Palampang dan menuju Pulau Kunti, kami memutuskan untuk makan dulu di warung pinggir pantai. Pilihannya tentu saja seafood, ikan segar, cumi, dan menu sederhana lainnya yang disajikan selagi hangat. Ditemani suara ombak dan angin laut, makan siang kali ini terasa jauh lebih nikmat. Sambil mengisi tenaga, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan dan menikmati keindahan berikutnya di destinasi ini. Oke, kita tadi udah makan ya. Dari parkiran tinggal. Sekarang kita mau ke pantainya. Ini melewati ini pohon kelapa ya, kebun kelapa di alam ya. Jadi sini ada banget. Ini bisa buat ram. Banyak yang buat ram. Nah, rencananya nanti mungkin kita akan nyebrang ke Pulau Kunti. That's it. Sekarang kita mau foto-foto dulu di pantainya. Oke. Sekarang kita ada di pantai Palampang, Geopark Ciletu. Sepi banget ya pantainya. Pantai Palampang menyuguhkan keindahan yang langsung terasa begitu kita tiba. Garis pantainya luas dan terbuka, dengan hamparan pasir yang membentang panjang. Di sisi lain, perbukitan hijau mengelilingi area pantai, menciptakan perpaduan yang indah antara laut dan daratan. Suara ombak yang datang perlahan, ditambah angin pantai yang sejuk, membuat suasana di sini terasa begitu nyaman. Ya, kita udah ganti baju. Sekarang kita mau snorkeling, anjay. Jadi kita pakai baju olahraga yang tadi pagi, yang kita pakai ke Curug. Biar kebanyak baju, guys. Sekarang kita mau snorkeling naik kapal yang hijau itu. Kita mau menyeberang ke Pulau Kunti, teman-teman. Jadi Pulau Kunti itu letaknya ada di balik bukit itu. Nanti kita melayar ke sana, berputar, kemudian kita mendarat di Pulau Kunti. Berlabuh, bukan mendarat ya. Berlabuh ke Pulau Kunti. Kenapa namanya Pulau Kunti? Saya juga masih penasaran. Mungkin nanti kita cari tahu di sana. Oke, let's go. Dadah. Kita mau naik perahu. Sobat, kalau Takut ketabrakan. enggak lah. Aman ya, Pak ya? Aman. Oh, gas. Jangan sebelah sini ya, jangan sebelah sana semua. Oke. Itu. Aman, Bos. Kita berlayar. Perjalanan dari pantai Palampang menuju Pulau Kunti, kami lanjutkan dengan menaiki perahu. Perlahan perahu mulai menjauh dari bibir pantai, membelah permukaan laut yang cukup tenang. Alhamdulillah cuacanya cerah. Jadi kita bisa cari spot-spot yang enak, nanti kita snorkeling di daerah Pulau Kunti, sekitar Pulau Kunti. Kampung. Jadi saya takut mau duduk di sini karena ini di ujung perahunya di depan. Yo. Di sepanjang perjalanan, angin laut terasa sejuk, sementara pemandangan perbukitan dan garis pantai terlihat semakin indah dari kejauhan. Suara mesin perahu berpadu dengan deburan ombak, menciptakan suasana khas perjalanan laut yang sederhana tapi berkesan. Perjalanan ini mungkin tidak terlalu lama, tapi setiap momennya terasa menyenangkan, membawa kita semakin dekat menuju Pulau Kunti, destinasi berikutnya yang sudah menunggu di depan.
Kita lagi di mana? Mau ke Pulau Putih. Gokil. Takut. Nyomang ambing. Ombak. Jadi gimana perasaan kamu Jangan ke belakang. naiki perahu? Takut? Tapi seru ya. Nih kita udah dekat ke pulau. Yo. Senyum dong. Takut bos. Mantap. Kita sudah mulai dekat sepertinya. Setelah kurang lebih 20 menit kami berlayar, Pulau Putih akhirnya terlihat semakin dekat di depan mata. Namun sebelum benar-benar berlabuh, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di spot snorkeling di sekitar pulau. Air laut di sini terlihat sangat jernih, dengan gradasi warna biru kehijauan yang begitu menggoda. Dari atas perahu saja, dasar laut sudah mulai terlihat samar, menandakan betapa bersih dan segarnya air di area ini. Suasananya tenang, ombaknya pun relatif bersahabat, membuat siapapun pasti ingin langsung menceburkan diri. Aku video aja ya. Tanpa pikir panjang, kami pun bersiap untuk berenang sekaligus snorkeling, menikmati keindahan bawah laut sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Kunti. Begitu turun ke air, sensasinya langsung terasa segar. Airnya begitu jernih, membuat pandangan ke bawah laut terlihat jelas. Saat mulai snorkeling, terlihat banyak ikan-ikan kecil berenang di sekitar. Kami pun mencoba memberi umpan roti, dan seketika ikan-ikan itu berkumpul mendekat. Momen sederhana ini terasa seru, berinteraksi langsung dengan ikan-ikan kecil di habitat aslinya di air laut yang masih begitu bersih dan alami. Oke, Kita habis snorkeling. terowong ambing di tengah lautan. Iya. Mantap banget. Gimana, takut gak snorkeling? Enggak ya? It's okay. It's okay. Yes. Sekarang aku mau berenang. Sok. Kira. Sekarang kita mau ke Pasir Putih. Ini udah kita udah basah-basahan tadi. Cantik jauh. Setelah puas berenang dan snorkeling, kami pun kembali naik ke perahu. Badan terasa lebih segar, dan pengalaman barusan benar-benar jadi momen yang menyenangkan. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Pulau Kunti. Dari sini jaraknya sudah sangat dekat, dan perlahan perahu mulai mendekat ke bibir pulau. Pasir putih dan pepohonan di tepi pantai terlihat semakin jelas, menandakan kita akhirnya siap untuk menginjakan kaki di Pulau Kunti. Ya, kita sekarang udah ada di Pulau Kunti. Jadi di sini pasirnya putih ya teman-teman. Kalau tadi kita di pantai Palangpang itu cenderung coklat, kalau di sini pasirnya putih, bersih, berseri. Dan kita mau jalan ke gua. Oke, udah. Setelah akhirnya berlabuh di Pulau Kunti, kami tidak ingin hanya diam di pantai. Rasa penasaran justru membawa kami untuk berjalan kaki, mencari spot-spot yang unik dan menarik di sekitar pulau. Ini kita lagi jalan menuju gua. Kalau nggak salah ada spot bagus di ujung sana. Kita telusuri. Salah satu yang langsung terlintas adalah sebuah gua yang tadi sempat terlihat dari perahu saat perjalanan menuju ke sini. Dari kejauhan saja sudah terlihat menarik, dan sekarang kami memutuskan untuk benar-benar mendekat, melihat langsung seperti apa suasananya dari dekat. Halo. Perjalanan menuju gua itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
Jalur yang kami lewati didominasi bebatuan karang, dengan permukaan yang tidak rata dan cukup tajam di beberapa bagian. Kami harus melangkah perlahan, memilih pijakan dengan hati-hati di setiap langkah. Di satu sisi terasa menantang, tapi di sisi lain justru jadi bagian seru dari eksplorasi ini. Menyusuri tepian pulau dengan pemandangan laut di samping, menuju sebuah spot yang masih terasa alami dan jarang tersentuh. Ini kita hampir sampai. Kita menjadi manusia gua. Ke sini. Mantap. Hidden gem ini. Setelah kurang lebih 15 menit perjalanan menyusuri bebatuan karang, akhirnya kami tiba di Gua Pulau Kunti. Letaknya berada di sisi tebing yang langsung menghadap ke laut, membuat suasananya terasa cukup unik dan sedikit tersembunyi. Gua ini tidak terlalu besar, namun memiliki karakter yang khas. Dengan dinding batu yang terbentuk alami dan lubang yang menghadap langsung ke arah laut. Dari dalam gua, kita bisa melihat ombak yang datang silih berganti, menciptakan suasana yang tenang sekaligus dramatis. Tempat ini terasa seperti spot kecil yang jarang terjamah, tapi justru disitulah letak daya tariknya. Setelah puas menikmati suasana di Gua Pulau Kunti, kami memutuskan untuk kembali. Dengan langkah hati-hati menyusuri bebatuan karang, kami meninggalkan spot ini dengan pengalaman yang terasa singkat tapi berkesan. Di perjalanan kembali dari gua, kami mendapat kejutan kecil yang tak terduga. Di antara pepohonan, terlihat kawanan lutung yang sedang bergerak lincah, melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Momen ini terasa spesial, karena tidak setiap saat kita bisa melihat satwa liar secara langsung di habitat alaminya. Kami pun sempat berhenti sejenak, menikmati pemandangan langka ini sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sekarang kita mau balik lagi ke pantai Palangpang. Kita udah selesai main di pantai Pasir Putih, udah snorkeling juga, udah puas lah. Tinggal kita pulang lagi, tinggal cari makan lagi. Perlahan, perahu menjauh dari pulau, membelah laut yang mulai tenang menjelang sore. Langit pun mulai berubah warna, dari biru perlahan menjadi jingga, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan di sepanjang perjalanan pulang. Angin laut berhembus pelan, menemani setiap detik yang terasa begitu syahdu. Selamat jalan Pulau Kunti. Terima kasih untuk setiap momen, keindahan, dan pengalaman yang telah kami rasakan hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu, dengan cerita baru yang mungkin akan lebih berkesan. Setelah akhirnya kami tiba lagi di pantai Palangpang, kami seperti disambut oleh penutup yang sempurna untuk hari ini. Matahari perlahan terbenam, memancarkan semburat jingga yang menyelimuti laut dan garis pantai. Setelah perjalanan panjang, berbagai tantangan, dan semua tempat yang sudah kami lewati hari ini, rasanya sunset ini seperti hadiah kecil dari alam. Menutup perjalanan dengan cara yang sederhana, tapi begitu indah dan berkesan. Ya teman-teman, sekarang kita mau pulang balik lagi ke Bandung. Perkiraan kita nyampe mungkin sore ya. Perjalanan mungkin sekitar 5-6 jam, karena kita kemungkinan beberapa kali istirahat lah di jalan. Karena capek juga sih nyetir. Makan siang dulu, nanti kan siang-siang sholat dulu gitu kan. Akhirnya liburan kita berakhir. Kita akan kembali pulang dan menghadapi realita.
Perjalanan pulang menuju Bandung, kami mulai dengan suasana yang lebih tenang. Jalan yang sebelumnya penuh cerita, kini terasa lebih hening. Seolah memberi waktu untuk mengulang kembali semua momen yang sudah kami lewati. Dari pantai, perbukitan, hingga semua tantangan di perjalanan, semuanya perlahan berubah menjadi kenangan. Di tengah perjalanan, kami sempat melipir sejenak untuk beristirahat di sebuah spot yang cukup menarik. Sebuah tebing dengan view langsung mengarah ke lautan lepas. Angin laut berembus pelan sepoi-sepoi, yang membuat momen ini terasa sangat menenangkan. Di balik lelah yang ada, tersimpan rasa puas dan syukur karena bisa sampai sejauh ini dan kembali dengan selamat. Dan satu hal lagi yang membuat perjalanan ini terasa lengkap, Karimun Kotak ini ternyata benar-benar jadi teman perjalanan yang menyenangkan. Sepanjang trip ini tidak ada trouble yang berarti, semuanya berjalan lancar. Dan hal ini membuat kami makin percaya diri untuk road trip berikutnya. Dan di sepanjang perjalanan pulang, kami sadar petualangan hari ini mungkin sudah selesai, tapi ceritanya akan selalu tinggal lebih lama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin sampai akhir video ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa jadi inspirasi atau sekedar hiburan untuk kalian semua. Kalau kalian suka video kami, jangan lupa untuk kasih support, like, komen, dan subscribe ya, supaya kami bisa terus bikin konten perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya, kira-kira trip kita selanjutnya harus kemana lagi. Akhir kata, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.